waktu tahun baru hijrah ini momentum kita untuk hijrah. Hijrah secara maknawi tadi. Hijrah secara maknawi, hijrah dari sesuatu yang bersifat kesyirikan kepada tauhid. Nah, Bapak Ibu, ini kata Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Artinya setelah penaklukan kota Mekah, waktu itu para sahabat tak perlu lagi, tidak wajib lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena kota Mekah sudah ditaklukkan. Nah, artinya kita sekarang pun selama di satu tempat kita bisa melaksanakan hukum Islam, kita bisa sholat, bisa puasa, bisa berzakat, bisa menutup aurat, bisa berkegiatan keagamaan, maka tiada makna wajib hijrah tempat, tidak. Nah, wajib hijrah tempat tidak. Namun kita juga secara pribadi wajib juga hijrah dalam maknawi ini. Dalam maknawi ini artinya bisa saja orang di suatu kampung itu dia bisa melaksanakan ketaatan, dia berada dalam tauhid, tapi secara pribadi bisa saja ada orang yang dia berada dalam kesyirikan. Maka kalau ada orang yang berada dalam kesyirikan, baik karena pengaruh masa lalu atau pelajaran yang diterima di masa lalu yang masih ada bau-bau kesyirikannya, maka dia perlu melakukan hijrah. Ini momentum hijrah, tahun baru hijrah, momentum perubahan kita, momentum kita untuk meningkatkan diri kita. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hijrah al-ma'nawi, ya, hijrah dari kesyirikan ila tauhid. Nah, atau hijrah minal kufri ilal iman. Nah, kita berharap kalau ada orang-orang yang non muslim yang memang mungkin bisa saja sudah ada ketertarikan kepada Islam, saya rasa momentum hijrah, tahun baru hijrah ini juga momentum yang bagus untuk pindah dari kekafiran kepada Islam. Itu makna al-ma'nawi. Kemudian Bapak Ibu, hijrah dari sisi akhlak. Al-hijratu min al-akhlaq al-madhmuma ila al-akhlaq al-mahmuda. Hijrah dari akhlak yang tercela kepada akhlak yang mahmuda, yang terpuji. Bapak Ibu, kalau kita menengok ke dalam diri kita, bisa saja masih ada, walaupun kita mungkin sudah merapakan hijrah, ya, sudah berusaha untuk baik, gitu ya, berusaha untuk baik, tapi bisa saja ada akhlak-akhlak yang negatif masih ada dalam diri kita. Ya, mungkin bapak-bapak bisa atu-atu, kakek-kakek umpamanya masih sifat pemarahnya masih sering muncul gitu. Nah, kalau sudah marah, enggak ada batasan bicara lagi, apa semua disebut gitu. Nah, kalau ada dalam pribadi kita seperti itu, maka momentum tahun baru hijrah ini kita pindah, kita hijrah. Artinya biarkan pengalaman masa lalu itu ya masa lalu. Nah, jangan ketika sudah hijrah, usahakan hijrahnya lebih baik gitu. Karena ada juga, Ustadz, saya latar belakang saya dulu memang preman, ya preman lah gitu ya. Saya banyak dosa saya dulu. Pergaulan saya, ucapan saya, sekarang sudah hijrah, tapi kata-kata masih kasar.
ngomong dengan orang masih suka menyakiti. Kalau ngomong kadang ndak ada batasnya. Apa nama kalau sawah ladang ndak betobek deh Pak ya. Jadi datar aja semua gitu. Ngomong dengan kawan seumur macam itu juga. Ngomong dengan cakap dengan mak ayah macam itu juga. Cakap dengan datuk kakek macam itu sama aja, datar aja. Kadang membentak, ya orang tua dibentak-bentak juga gitu. Nah kalau ada yang seperti ini momentum untuk kita berubah minal akhlak al-mazmuma ila al-akhlak al-mahmuda. Ya kesabaran. Kalau yang sering tidak sabar, pindah kepada kesabaran. Kalau sering hidup tuh ngeluh aja Pak ya, ngeluh gitu. Karena sebenarnya banyak dalam kehidupan Bapak Ibu yang bisa kita keluhkan gitu. Yang kita keluh kesahkan banyak dalam hidup ini. Tapi kalau kita berusaha untuk meninggalkan keluh kesah itu, ganti dengan kesabaran, ganti dengan rasa syukur, ganti dengan tawakal kepada Allah Ta'ala, maka ya akan berubah. Keluh kesah itu akan berubah. Atau ada juga yang hidup al-jubun ya, takut dalam kehidupannya. Ada juga tuh mau berimpak aja takut gitu. Kenapa? Jangan-jangan apa nanti untuk anak saya? Mau berimpak takut kenapa? Nanti kalau panjang umur saya nanti apa lagi yang akan saya makan, kan begitu tuh. Banyak itu Pak. Nah kalau masih seperti itu berubah. Tingkatkan tawakal kepada Allah, tingkatkan rasa syukur, kemudian banyak berbuat baik. InsyaAllah Allah akan menjamin kebaikan untuk kita. Itu hijrah dari sifat yang tidak baik kepada sifat yang baik. Bisa hijrah. Ada hijrah namanya juga bisa secara fikri, secara fikrah, pemikiran. Jadi kalau lama ini umpamanya cara kita memandang agama itu ada satu pandangan yang kita pertahankan umpamanya. Tapi ketika kita melihat tidak pandangan itu setelah belajar, rupanya tidak cocok lagi. Setelah lihat belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar bersama asatidz ustadz kita, rupanya ada yang perlu dirubah cara berpikir. Maka rubah. Pindah dari pemikiran yang masih mungkin tidak baik kepada yang baik. Yang berpikir liberal umpamanya. Karena ada yang berpikir liberal berpikir bebas. Karena semua diukur dengan akal, semua diukur dengan pemikiran, semua diukur dengan pengalaman pribadi kita. Tidak diukur lagi dengan nas, tidak diukur lagi dengan ayat Quran, tidak diukur dengan hadis, tidak diukur dengan pendapat sahabat. Nah, kalau kondisi seperti ini, orang seperti ini perlu hijrah. Apalagi kalau ada yang secara fikrah yang hari ini mau diangkat-angkat gitu, dijual gitu. Pemikiran pluralisme umpamanya Bapak Ibu. Pluralisme ini semua agama sama. Nah, semua agama sama. Maka kalau ada pemikiran semua agama sama, sehingga tidak ada bedanya sama sekali antara Islam dengan yang lain dalam keyakinan kita. Kalau keyakinan orang kan kita toleransi nih, tapi keyakinan kita tidak boleh mengatakan bahwa semua agama sama. Karena Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu Islam. Maka Bapak Ibu tidak mungkin semua agama sama. Adapun kita menghargai agama orang lain itu lain babnya, bab toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bukan berarti semua agama harus sama. Nah ini sekarang ada yang menjualnya, ada yang memasarkan pemikiran itu. Nah, itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Ada juga yang kadang ini punya sifat umpamanya suka
berpikir negatif saja gitu. Pokoknya orang semuanya kata sama. Nah, Bapak Ibu, kadang Bapak Ibu bukannya sekedar agama, ya. Sama terkadang juga kan apa? Sama aja semua, umpamanya kalau ada pikir apa sama aja semua. Ustaz-ustaz itu sama aja semua itu. Ustaz-ustaz itu sama aja semua. Kenapa? Pikirannya uang aja, piti-piti aja, kan itu ada juga mungkin yang berpikir seperti itu. Kalau ada yang berpikir seperti ini, berarti perlu ada perubahan pemikiran. Karena menyamakan sesuatu semua tidak mungkin. Kehidupan kita aja tidak sama, Pak. Kayu di hutan aja tidak sama. Maka kalau semua kita datar, kita sama, akan terjadi sesuatu yang salah dalam cara berpikir kita. Termasuk umpamanya, apa itu? Semua sama. Semua bank itu sama semua. Tidak ada bedanya bank-bank itu. Bank syariah maupun bank konvensional, semuanya sama aja. Baik, ini semua sama. Nah, kalau ada yang berpikir seperti ini perlu dibetulkan. Karena yang akan rusak bukan orang lain. Yang akan rusak kita yang berpikir itu. Termasuk Bapak hari ini juga semua calon sama. Ya, semua calon sama. Kita kan calon ini ada calon DPR, calon MPR, calon apa? Semua calon sama. Nanti kalau sampai ke atas sama aja itu. Jadi berpikir seperti itu pun juga ada yang salah dari cara berpikir. Kita ukur lagi ke lebih besar lagi. Semua partai sama. Karena itu tidak perlu pikirkan itu. Semua partai sama karena semua korupsi umpamanya ya. Semua tidak ada yang berpikir untuk kebaikan. Semua tidak ada yang berpikir untuk ini. Ini cara berpikir seperti ini. Kalau ada yang seperti itu adalah cara berpikir yang salah. Perlu hijrah itu, Pak. Hijrah, apalagi kalau sempat cara berpikir itu ada pada diri kita sendiri yang bisa rusak kita sendiri. Tapi kalau sampai lagi menyebarkan pemikiran seperti itu kepada orang lain, kadang juga kita tak paham betul juga, tapi menyebarkan, nyari orang untuk supaya bisa menerima pendapat kita. Ini mungkin perlu Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu hijrah itu. Karena terkadang cara berpikir seperti itu yang membuat kita tidak punya ilmu, tapi seperti orang yang berilmu tentang itu. Kita tidak punya hak fatwa, tapi kita berfatwa. Kita tak punya hak untuk karena kemampuan ilmu kita belum punya hak untuk beristihad, tapi sudah beristihad. Kadang ada juga yang dia apa itu Imam Syafi'i umpamanya kan, apa itu Imam Hanafi, apa itu Imam ini. Dia udah punya istihad sendiri umpamanya. Itu lebih lagi kalau memang menyamaratakan tadi, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kembali kepada tadi. Ketika kita menyamaratakan semua tadi, tidak ada orang yang baik lagi, tidak ada orang yang berpikir tentang Islam lagi, tidak ada orang yang memikirkan kebenaran, tidak ada orang memikirkan ini. Kalau ada yang seperti itu, semua orang udah rusak semua. Ini cara pikir yang rusak. Maka perlu ini Bapak Ibu hijrah dari cara berpikir itu. Itu adalah hijrah ya dari al-fikri, secara fikir. Hijrah dasar ada lagi Bapak Ibu, hijrah syu'ur. Syu'ur ini apa? Rasa dan perasaan, Pak. Rasa dan perasaan. Contoh, ada orang yang merasa Bapak Ibu lebih enak dalam kemaksiatan daripada dalam ketaatan. Ini gimana ini? Kayaknya lebih tenang hati itu dalam kemaksiatan daripada dalam ketaatan. Ini ada yang salah. Ini perlu hijrah nih Bapak. Lebih nyaman bersama istri orang dari bersama istri halalnya. Ini berpikir yang bahaya, yang perlu hijrah cepat itu Bapak. Lebih nyaman dengan barang yang haram, lebih selesa
rasanya dengan barang yang haram daripada barang yang halal. Lebih nyaman dari kerja yang halal, yang haram daripada kerja yang halal. Kalau ini terjadi, ini sebuah kesalahan yang perlu hijrah cepat ini. Karena kita lihat Bapak Ibu, ada orang yang ya sama tadi juga, saya kayaknya gitu ya, lebih nyaman milih si fulan yang artis itu daripada yang ustadz ini atau yang dari ilmuwan ini. Itu rasa itu, Pak. Nah, rasa juga dulu umpamanya musik apa gitu ya, rock apa, nyaman itu. Sayanya kan nyaman di situ lagi band-band apa ya. Kan kita juga daerah kita ini masih musik malam-malam, lebih artinya lebih meriah rasanya kalau ngundang itu daripada ngundang ustadz gitu ya. Lebih meriah rasanya, nyaman rasanya ngundang ini yang daripada ngundang yang orang nasyid gitu umpamanya. Nah, itu berarti syuur, rasa Bapak. Nah, rasa kita ini kadang ya seperti itu. Umpamanya lebih enak rasanya saya duduk di kedai kopi berlama-lama sambil main domino daripada duduk di masjid. Ini alasannya banyak untuk itu. Itu setan akan memberikan alasan-alasan. Kenapa? Ya. Karena ada alasan macam-macam lah. Alasannya kan bisa di masjid cuma dimarah-marahi aja gitu. Atau ustadznya nyebut salah aja. Lebih baik kalau di ini saya dapat berkawan banyak. Nah, sehingga lebih banyak waktu di main domino daripada ke masjid umpamanya. Atau ketika azan lebih nyaman rasanya, bapak-bapak lebih nyaman rasanya sholat di rumah. Saya sudah punya musola di rumah saya, sudah tata rapi umpamanya kan Bapak. Nah, saya merasa lebih nyaman sholat di rumah ini daripada ke masjid. Alasannya apa? Di masjid dekat rumah saya itu imamnya kurang fasih. Kan alasannya gitu. Padahal dia mungkin orang kaya gitu umpamanya kan. Kenapa tidak mencari imam yang fasih? Perlu gaji imam tuh untuk dapat kefasihan. Cara berpikir seperti itu bisa saja setan yang ini, sehingga lebih enak dia tidur sholat di rumahnya. Alasannya apa? Kalau sholat ke masjid ribut anak-anak, macam-macam lagi. Kadang karena di rumah pakai AC, di masjid panas. Karena panas saya tidak khusyuk, maka saya lebih khusyuk kalau sholat di rumah sendiri. Ini juga syukur ini Pak, perasaan kita lebih nyaman. Padahal kalau cara berpikir dirubah, pergi ke masjid, apa kurangnya masjid? Tambah. Kalau rasanya memang panas betul itu, ya buat AC pasang AC di masjid itu, belikan AC, iuran untuk bayar AC. Ini bagian dari solusi daripada tadi hanya ini. Atau juga berarti bisa, kenapa tidak mau ke masjid? Karena tidak strek dengan pengurus masjid. Ini juga bagian dari cara berpikir yang salah tentang agama, yang kadang berhubungan dengan rasa dan perasaan kita. Nah, bagaimana ini? Ini memerlukan hijrah. Memerlukan cepat berpindah. Supaya apa? Supaya kita merasakan kenyamanan dalam beragama. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, di momen tahun baru ini, Bapak kadang hijrah yang maknawi ini kadang memerlukan hijrah jasadi. Apa contohnya Bapak Ibu? Kita sering mendengar riwayat seorang orang yang membunuh 100 orang. 99 dibunuh, datang dia ke pendeta,
pendeta bilang, tidak ada pintu tobat lagi untukmu. Dosa kamu terlalu tinggi, tidak ada pintu tobat. Kata pendeta ini, kata apa namanya? Kata ahli ibadah, ruhban bahasa Arab, ahli ibadah. Dia ahli ibadah tapi ilmu kurang, sehingga merasa besar kali dosa orang yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Dia sudah mendahului Allah Ta'ala. Akhirnya dia dipenggal 100. Setelah itu setelah 100 datang ke seorang alim yang memberikan bahwa kalau kamu masih mau tobat sebelum sakarat, pintu tobat masih terbuka. Akhirnya dia bertobat. Tapi dalam pertaubatan terkadang Bapak Ibu diminta untuk pindah. Nah, ini pindah tempat. Maka orang yang pelaku maksiat tadi, pembunuh orang tadi, disuruh pindah tempat karena tempat ini tidak cocok untuk kamu atau tidak memberikan dukungan untuk kamu untuk baik. Kadang ada juga tempat, Pak, orang mau baik aja dibully. Kalau bahasa apa bahasa dibully itu, Pak? Ibu. Dicemeeh. Orang mau baik dicemeeh. Akhirnya tidak jadi baik dia jadinya. Anak-anak kita kadang Bapak kalau dia pergi ke masjid dicemeeh, akhirnya tidak datang dia ke masjid. Nah, kadang kita memerlukan pindah tempat ini untuk menginikan kita. Nah, kalau memang lingkungan di situ tidak membuat kita semangat. Nah, termasuk Bapak umpamanya kan kadang kalau umpamanya kita ke masjid, kalau masjid itu apa, kita juga bisa pindah-pindah masjid kan bisa juga untuk mendapatkan suasana yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, hijrah secara tempat ini kadang mendukung juga hijrah secara maknawi tadi. Nah, secara maknawi tadi. Kadang juga dalam usaha Bapak Ibu. Dalam usaha. Kalau Bapak Ibu kalau dalam berusaha kira-kira ini rata-rata atau kebanyakan mana yang lebih banyak orang yang berhasil, orang yang merantau atau orang yang tetap di kampung? Ini rata-rata Bapak. Biasanya yang merantau lebih banyak berhasil. Kenapa? Karena dia kalau tidak berhasil dia tidak bisa hidup. Tidak bisa tempat ngadu lagi. Kalau di kampung masih bisa ngadu ke emak, ngadu ke ayah, ngadu ke atuk, ngadu ke paman masih bisa. Tapi kalau di daerah sudah merantau, ini harus berjuang. Nah, kadang Bapak Ibu perlu juga mungkin merantau tadi. Walaupun nanti merantau bisa makna pindah tempat ya. Saya masih ingat Bapak Ibu, ada dulu teman saya tidak ada perubahan kehidupannya. Sudah berkeluarga sampai 5 tahun tidak ada perubahan. Setelah tanya-tanya dia konsultasi dengan saya bilang, dia cerita, rupanya dia masih tinggal dengan rumah mertuanya. Nah, tinggal di rumah mertua, tapi suasananya tidak membuat dia bisa berkembang. Akhirnya saya sarankan untuk bisa pindahlah ke daerah mana, ke daerah pasar ini umpamanya. Pindah ke daerah pasar Bangkinang ini, cari rumah yang berbeda. Nanti untuk birrul walidainnya tetap ke sana ke mertua atau sekali-sekali bawa mertua ke rumah. Akhirnya Masya Allah, tidak sampai setahun perkembangan kehidupannya berubah, Pak. Perubahan cara berpikir, perubahan cara menghadapi kehidupan, beda dia. Nah, kadang Bapak Ibu kalau ada anak kita yang memang yang kadang di masyarakat kita kalau sudah ada rumah ini kan ada kata Bapak nih, ini nak rumah untuk kamu nih, enggak usah bikin rumah lagi. Kan itu kebiasaannya Pak ya. Enggak usah bikin rumah lagi, ini Bapak buat rumah besar-besar untuk kamu. Cuma permasalahannya kalau tinggal dengan rumah Bapak yang jadi keluarga Bapak, dan karena sang Bapak ini mengukur semua kehidupan anak dengan ukuran dia. Kalau seperti ini, kalau sang mertua tidak merubah cara berpikir, maka anak menantu tidak akan berkembang. Kecuali kalau sang mertua bisa merubah cara berpikir, memberikan
memberikan luang untuk anak menantunya berkembang. Ini perlu Bapak Ibu, karena juga saya banyak juga yang mengeluhkan problema-problema seperti itu. Antara birrul walidain, dia harus berbuat bakti kepada orang tua, dengan antara dia ingin juga berkembang. Baik juga perkembangan untuk diri dia sendiri, usaha dia, atau juga perkembangan untuk pendidikan anak. Nah, contoh Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi umpamanya ketika Bapak dulu, ketika umpama ini ya, dulu umpamanya ke waktu kecil kalian waktu lahir langsung dikasih jimat. Kan ini, kasih jimat. Alhamdulillah kalian tumbuh sehat-sehat sekarang, mujarab. Sekarang sang anak menantu sudah belajar jimat, tidak boleh lagi, ya itu, karena ada hadisnya, tidak boleh jimat. Maka sang anak kepada setelah anaknya lahir, dia tidak mau seperti itu. Tapi sang nenek yang merasa bahwa ini dulu yang dilakukan dan ini mujarab menyelamatkan kalian, dipakaikan juga. Kira-kira terjadi tidak pertengkaran Pak antara anak dengan mertua? Terjadi. Maka kalau memang ada seperti itu, perlu mungkin perubahan cara berpikir. Nah, berubah kadang perlu berubah tempat, pindah tempat perlu. Tapi kadang ada juga tetap di tempat itu, tetapi cara berpikir berubah. Nah, cara berpikir yang berubah, cara berpikir tentang kehidupan, cara berpikir tentang apalagi tentang agama kita, tentang ibadah, tentang usaha. Masya Allah. Ini perlu momentum peningkatan diri ini.